Tapi betul. kita yang sekolah-sekolah swasta ini kesulitan untuk mempersiapkan SDM, itu harus butuh banyak duit dan juga untuk pengelolaannya itu. Itu cukup setengah mati memang, jadi kesulitan. Dan bahkan isu tentang penegrian sekolah swasta begitu kuat untuk kita, dan itu Ya, menjadi isu politis juga untuk kita di Maumere dan juga untuk di Nusa Tenggara betul. Timur. Ya, Ya, karena di situ kan dikatakan pendidikan gratis lah, kemudian tidak ya, terlalu banyak menuntut pembayaran segala macam. Di ya. sekolah swasta walaupun dari SD tetap. Pertama-tama, sebenarnya menurut Bapak Uskup, dari pandangan pribadi Bapak Uskup sebagai Ketua Komisi Pendidikan, itu bagaimana pandangan Bapak Uskup tentang pendidikan saat ini? Apakah memang proses berjalannya pendidikan itu sudah berjalan efektifkah, atau sudah maksimalkah, atau banyak hal yang perlu dibenahi kembali? Terlebih pendidikan-pendidikan atau, lembaga pendidikan Katolik mungkin, yang tentu Bapak Uskup ketahui begitu. Ya. Oke, baik Maurizio. Itu memang kita seringkali untuk lembaga pendidikan kita singkatkan dengan LPK, atau Lembaga Pendidikan Katolik. Sebenarnya kita mengambil bagian dari untuk pencerdasan bangsa, itu katakan sejak sebelum kemerdekaan kan. Ya, Dan kalau kita lihat untuk wilayah-wilayah seperti di Indonesia bagian timur, itu sebenarnya yang menjadi katakan hero-nya, pahlawannya itu kan, itu dari misi Katolik dan juga ada zendingnya. Ini saya omong tentang di Nusa Tenggara Timur secara ya, umumnya. betul. Itu kan kita, pendidikan Katolik itu termasuk sebuah pendidikan yang sangat dalam arti berkualitas. Itu dari segi pengelolaannya, kemudian dari segi SDM-nya, ya, dan juga dari segi pengorganisasiannya. Ya, Itu dulu kita dan itu sekolah Katolik dikatakan menjadi primadona satu-satunya. Tapi setelah kemerdekaan itu dimulai dibangun sekian banyak sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah impres, itu kan semakin menjadi bagian dari persaingan dengan kita, dengan LPK. Ya, dan banyak juga sebenarnya kesulitan yang paling pertama itu kalau kita mampu untuk mempertahankan kualitas seperti yang diharapkan dulu, itu dari segi finansial itu harus baik, bagus. Karena itu kita lihat ada pembedaan antara sekolah-sekolah yang dikelola oleh LPK yang dikelola oleh kongregasi, dan juga LPK yang dikelola oleh yayasan-yayasan persekolahan umat Katolik swasta maupun juga dari keuskupan-keuskupan. Kalau dari kongregasi kayaknya mereka siap sekali, itu manajemennya oke, SDM-nya oke, kemudian katakan juga lingkupnya sekolah oke. Tapi yang agak sedikit mulai mundur ke belakang itu yang dikelola oleh yayasan-yayasan yang dibawa keuskupan itu. Ada sekian banyak. Sebagai contoh, Maumere itu hanya kira-kira di bawah Yayasan San Pukat hampir 240-an SD. 200-an SD, dan hitung-hitung 140 yang masih bertahan sampai sekarang. Dan itu pun sudah setengah mati. Itu soal kita tenaga gurunya. Karena biar bagaimanapun sebuah sekolah lembaga pendidikan, kalau gurunya tidak
tidak dipersiapkan secara Ya, bagus, itu betul, akan sangat berpengaruh. betul. Ditambah lagi dengan manajemennya di sekolah, pengelolaannya juga tidak Ya, diatur bagus, itu sangat terpuruk dan itu kita alami sekarang. betul. Jadi ketika sekolah-sekolah negeri dengan adanya guru-guru negeri dan sebagainya yang dikelola atau dibiayai oleh negara, mantap, Ya, jamin dan segala macam. Sungguh pun mutunya juga tidak sebanding seperti sekolah swasta. Tapi betul. kita yang sekolah-sekolah swasta ini kesulitan dalam mempersiapkan SDM, itu harus butuh banyak duit dan juga untuk pengelolaannya itu. Itu cukup setengah mati memang. Betul. Jadi sebenarnya kesulitan di situ sebenarnya untuk Ya, akhir-akhir ini. oke. Kalau misalnya saya juga sempat berbicara dengan apa wawancara seperti ini dengan Om AHP itu Ahap Andreas Parera itu, karena kan beliau Ya, ya. juga di DPR itu kan Komisi Pendidikan toh. Nah, saya Komisi bertanya 10 ya. mengenai ya Komisi 10 dan saya juga bertanya tentang bagaimana pendidikan secara general. Nah, kebetulan beliau kan juga dapilnya di Nusa Tenggara Timur toh. Dan Betul. iya, Betul. betul. Dan beliau menyampaikan bahwa memang yang Bapak Uskup katakan tadi betul, bagaimana tenaga kerjanya, tenaga pendidik. Karena kan Ya. tenaga pendidik itu yang secara langsung ada di lembaga pendidikan itu. Jadi mereka yang menggerakkan selain siswanya. Betul. Ya, nah, Betul. Hmm. nah yang digarisbawahi juga tentang infrastruktur sekolahnya itu. Infrastruktur Ya, sekolah dalam artian bangunan sekolahnya dan juga gedungnya akses ya. ke sekolahnya itu. Jadi maksudnya akses dan bangunan. Nah, kalau menurut Bapak Uskup sendiri, apakah di Kabupaten Sika, lebih tepatnya di Kuspan Maumere itu sudah baikkah infrastruktur dan juga aksesnya, atau masih memang banyak yang perlu dibenahi lagi bekerja sama dengan pemerintah mungkin? Iya, itu tadi ini Maurizio. Infrastrukturnya sebenarnya rata-rata hampir sama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta untuk kita. Ya, persoalannya sekarang kadang-kadang sekolah negeri itu didirikan sangat berdekatan dengan sekolah Betul, betul, swasta. betul. Nah, kemudian dengan adanya program ini KB, Ya, itu kan di kita di sini ini lumayan luar biasa. Nah, jadi kelahiran itu menjadi menjadi jarang juga, betul, betul. ya. Karena itu siapa yang harus mau sekolah di negeri atau siapa Iya, mau sekolah di swasta? Itu yang iya, pertama. Yang kedua, orang akan memilih sekolah negeri karena dikatakan itu gratis dan iya, juga betul. biasa bisa dibiayai oleh negara dengan Iya, guru-gurunya, walaupun guru-gurunya apa tetap pemasukan negara. Sementara untuk kita sekolah swasta kan harus bayar sendiri. betul. Dan itu Nah, menjadi sangat untuk sekarang ini menjadi kesulitan dan bahkan isu tentang penegrian sekolah swasta begitu hmm, kuat untuk kita dan itu iya, menjadi isu politis juga untuk kita di Maumere dan juga untuk di Nusa Tenggara betul. Timur. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik lebih dalam lagi, Bapak Uskup, sepengetahuan Bapak Uskup atau sepenglihatan Bapak Uskup, apakah keluarga-keluarga Katolik yang ada di Sika, yang ada di Kuspan Maumere itu memang mereka semua itu memang memiliki ketertarikan untuk sekolah di Katolik karena memang latar belakangnya yang bagus, atau ada juga yang memang sengaja meminta anaknya untuk bersekolah di negeri. Misalnya kalau misalnya kita bicara SMK, pasti ada SMK yang swasta Katolik dan juga yang negeri. Sementara yang seperti yang Bapak Uskup tadi katakan, toh di negeri mungkin Ya, ya. akan ada diksi-diksi sekolahnya gratis, pembiayaan itu sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya. Hanya yang dibutuhkan tentu kecerdasan secara kognitifnya. Nah, menurut Bapak Uskup di Sika itu apakah memang keluarga-keluarga masih membuka ruang untuk sekolah di Katolik, maksudnya sekolah di sekolah-sekolah lembaga pendidikan Katolik tadi, atau memang ada yang mereka berpikir bahwa dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, itu malah lebih efektif untuk keluarga mereka. Ya. Ya, ini mungkin kita bisa untuk khusus di Keuskupan Maumere, Kabupaten Sika, kita mesti membedakan ini sekolah itu ada yang tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, Yang paling banyak dikelola oleh keuskupan itu dalam arti yayasan sekolah persekolahan umat Katolik
Keuskupan Maumere ini, Sika ini, San Pukat, itu lebih banyak sekolah-sekolah SD, SDK. Oke. Sementara yang tingkat SMP dan SMA itu tidak banyak, dan itu tetap eksis dan bagus, dan banyak umat orang Katolik selalu memilih. Yang lebih banyak, yang Ya, lebih ini di tingkat SD, di tingkat dasar. SD. Ya, Oke. ya SD ya. Oke. Kalau di tingkat sekolah menengah atas seperti SMA John Paul II, kemudian ini Ya, Baktiasa, kemudian yang lain, itu menjadi apa juga untuk bersaing juga dengan teman-teman atau mereka yang dari sekolah negeri. Tapi kan oke. Moritz tahu toh bahwa yang sekolah di sekolah negeri maupun sekolah ini rata-rata mayoritas semua agama Katolik, sehingga Ya, dia betul. punya semuanya itu kan sangat diwarnai oleh kekatolikan. Hanya Ya, yang persoalannya itu di sekolah dasar ini. sekolah Sekolah dasar. dasar ini yang sekarang ini kita harus membuat pemetaan. Kami juga akhirnya kita harus lihat karena kesulitan juga untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah swasta dan juga Ya, sekolah negeri. Di samping berdekatan dan muridnya mulai kurang dan orang lebih banyak lebih memilih untuk di sekolah negeri. ya, Ya, karena di situ kan dikatakan pendidikan gratis lah, kemudian tidak ya, terlalu banyak betul. menuntut menuntut pembayaran segala macam. Di Ya, sekolah swasta walaupun dari SD tetap. Tapi sebenarnya saya lihat kita juga harus berani legowo untuk kalau memang membuat pemetaan. Kalau memang sekolah-sekolah Katolik di bawah 50-an orang atau 70-an orang satu SD, kenapa kita tidak yang dekat saja kita bergabung dengan sekolah betul. dasar negeri atau Inpres, Ya, tapi suasananya tetap kita jaga, itu suasana uh, dalam arti untuk misalnya pendidikan karakter segala macam tetap Katolik kan. Karena ya, semua yang mengajar pasti Katolik itu walaupun pegawai ya, negeri. betul, betul, Ya betul. kita cari jalan keluar itu daripada kita mati-matian bertahan sementara kita tidak sanggup untuk mengelola. Betul, betul, Bapak Uskop. Oh iya, Bapak Iya. Uskop, mungkin boleh di-sharingkan sedikit, Bapak Uskop. Tugas utama Bapak Uskop sebagai Ketua Komisi Pendidikan tuh sebenarnya apa, Bapak Uskop? Karena kan banyak yang mengira-ngira atau banyak yang membayangkan bahwa tugas seorang uskup yang ada di Komisi Pendidikan tuh bangun sekolah atau penggalangan dana untuk pembangunan sekolah. Nah, sebenarnya tugas utamanya itu apa, Bapak Uskop, di komisi tersebut? Iya, betul itu memang menjadi bahan mungkin pengertian keliru dari teman-teman atau sama saudara. Karena kalau yang seperti itu banyak banyak ini badan yang lain kan. Ya, Nah, betul. kalau kami tugasnya itu sebagai satu badan pastoral itu untuk pendampingan secara gerejawi untuk semua dalam bidang pendidikan. Ya. Oke. Dan itu lebih banyak unsur pada bidang pastoral itu pendampingan pembinaan seperti untuk mereka-mereka di yayasan segala macam Ya. itu supaya diingatkan bahwa misi dan visi gereja Oh, Katolik itu untuk ini pendidikan adalah pencerdasan mengambil bagian dalam pencerdaan bangsa, tapi jangan lupa itu menjadi sarana pewartaan juga ya. Jadi oh, mengingatkan iya. seperti itu ya. Oh, Sementara untuk yang misalnya bangun sekolah segala macam iya. itu kan ambil itu dari kongregasi-kongregasi yang mengambil peran dan Oke. juga dari lembaga-lembaga lain ya. Oke. Sementara dari KWI hanya untuk mengingatkan supaya arah dasar pastoral pendidikan gereja Katolik itu harus betul-betul ya seperti untuk ikut mengambil bagian dalam kehidupan bangsa itu juga setia pada ciri khas itu Katolik yang unggul dan juga berpihak kepada orang-orang miskin itu tadi. Oke. Makanya yang mengingatkan Ya. kepada semua mereka yang mengambil bagian itu ya. Jadi bukan Ya. KWI mengurus membangun sekolah, membangun itu, tapi tidak hanya mengingatkan Oh, ya. Sebagai dalam bidang pastoral sebenarnya. oke. Berarti lebih kepada Sebenarnya ah, ya, sebenarnya untuk teknisnya juga untuk itu sebenarnya ada itu di MNPK. oke. Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Itu Oh, teknisnya, itu untuk kurikulumnya oh, dibicarakan segala macam itu di situ ya. oke. Berarti Hmm. kalau saya tarik garis besarnya berarti
tugas Bapak Uskup itu lebih kepada peringatan akan arah dasar pastoral di lingkup pendidikan Ya, ya. Oke. pendidikan Indonesia ini ya, Oke. untuk Nah, ya. gereja. Oh, berarti kalau misalnya Bapak Uskup, contohnya ya, contoh langsungnya, saya ini kan sekarang di SMA Kolese Kanisius Jakarta ya Bapak Uskup. Oh Nah, ya, itu ya, ya, itu kan dipegang oleh pater-pater Jesuit ya Jesuit. Bapak Uskup. Oh, Ya, ini berarti betul. tetap ada di bawah Komisi Pendidikan KWI juga Iya, berarti. oh, iya. Koordinasi di bawah pendidikan Katolik dan otonomi mereka tetap untuk Oh, sekolah karena biar bagaimana, tapi ya. tetap harus ada perhatian terhadap polisi pastoral gereja universal, gereja Katolik Indonesia itu untuk ikut ambil bagian dalam pencerdasan Oh, bangsa, tapi lupa untuk pendidikan karakter Katolik yang unggul, unggul dalam arti punya karakter Katoliknya itu oh, sebagai tempat juga untuk pembentukan pewartaan sabda Allah juga melalui ya. sekolah-sekolah itu juga. Betul, betul. Jangan sampai Iya. jangan sampai lihat hanya sebagai dalam tanda petik mencari keuntungan, tapi tidak perhatikan juga orang-orang kecil, Iya, orang iya. miskin. Ya, Betul. kalau omong tentang Kolese Kanisius memang mau bicara tentang orang miskin agak sulit ya. Iya, Pak Bosku. Tapi kan kalau di di Jakarta atau bahkan mungkin di Indonesia, kalau orang mendengar polisi kanisius kan langsung pertanyaan yang muncul, biayanya mahal ya masuk di situ ya. Nah, betul, betul. Iya, tapi Makanya memang makanya mungkin harus ada prosentasinya untuk orang-orang yang tidak bisa bayar penuh loh. betul, betul, betul. Iya, iya. Ya, paling ada istilahnya apa, subsidi silang itu untuk orang kecil. Iya betul. Itu di sini juga. Iya, karena selain apa ya, maksud saya Kolese Kanisius kalau saya bicara di tempat saya ya, itu kan berbicara tentang bagaimana menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Nah, Iya, pasti saya yakin bahwa itu juga merupakan implementasi ya, maksudnya penerapan daripada yang tadi Bapak katakan itu, iya, ya kan pasti seperti itu. Oh ya Bapak Uskup, terakhir Bapak Uskup, kalau saya boleh tahu di tempat tugas Bapak Uskup sekarang di Maumere, atau sebagai ketua komisi pendidikan juga boleh. Saya ingin tahu, Bos, iya. apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan pendidikan kita saat ini. Karena Bapak Bosku, kalau misalnya kita lihat dan bandingkan dengan dari sisi regulasi, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengelolaan, itu kan banyak sekali orang yang membandingkan kita dengan tempat-tempat lain, daerah, negara-negara lain tentang hal ini. Nah, tapi pandangan Bapak Oscar sendiri tentang kelebihan atau kekurangan kita di bidang pendidikan itu bagaimana, Bapak? Eh, kalau sebenarnya rata-rata di kota-kota besar itu sebenarnya kita tidak kalah dengan pendidikan di luar negeri. Dengan sebaik itu, yang paling pentingan itu tentang bagaimana soal manajemen pengelolaannya, kemudian SDM-nya, dan juga infrastruktur segala macam. Itu kalau di kota milik kongregasi seperti Kolese Kanisius, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu yang di daerah-daerah, di desa-desa dengan keterbatasan finansialnya itu berpengaruh juga kepada keterbatasan merekrut tenaga-tenaga potensial SDM untuk menjadi guru yang baik, guru yang berkompeten, ya itu. Dan juga ya sebagian juga masih kesulitan untuk membangun infrastruktur seperti di Papua dan sebagainya. Keadaan Betul, seperti itu. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisir seluruh ini pendidikan. Bahwa di kota-kota dan juga di tempat-tempat tertentu dengan adanya kongregasi yang punya apa khusus di bidang pendidikan itu luar biasa. Ya. betul. Nah, hanya yang kesulitan kita di desa, di daerah, di desa-desa Daerah, dengan keterbatasan. Dan iya. kita sangat mengharapkan supaya paling kurang ada keterbukaan juga dari pemerintah, tidak hanya memperhatikan sekolah negeri, notabene sekolah negeri Ya, sudah ada gitu, tapi tidak memperhatikan mutunya, betul. pendidikan pendampingan. Punya duit, nah, tapi kan ya tahu sendiri, orang kan ingin semakin, kalau sudah punya duit, ingin semakin banyak juga. Ya, Sementara yang di pasti. sekolah swasta, dengan keterbatasan itu, tapi punya pelayanan, punya perhatian yang Layanan. luar biasa. Tapi hitung-hitungan orang juga harus makan dong, kalau tidak nanti. Betul, betul. Pasti itu. Iya gitu. Oke, Bos. Kalau saya bisa garis bawahi mungkin lebih kepada ya
pembedaan antara kita yang di Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini kan mungkin Iya, barangkali juga orang sudah banyak bicarakan ya perbedaan-perbedaan itu ya. iya Oh ya, betul. saya juga tertarik pernah mendengar cerita waktu itu Bapak Uskup Longinus itu bukan bangun sih, lebih kepada menggagas seminari yang di Maumere kalau nggak salah ya, Pak. Betul. Dari BSB, Bunda, Bunda Segala ya Bangsa. Maria Bunda segala bangsa, ya. Oke. Oh, berarti itu lebih kepada ini ya, Bapak Uskup. Tapi itu kan seminari ya, seminari Iya, menengah. itu kan untuk ya kita mengharapkan supaya sekolah-sekolah swasta lembaga pendidikan Katolik itu Ya, paling kurang bisa mengikuti model seminari ya, seminari ini yang betul, mempersiapkan orang secara khusus untuk menjadi imam kan, calon imam. betul. Ya, Dan itu kan yang luar biasa ya. Nah, dan ya, itu kita pasti mati-matian karena tidak mungkin menghasilkan seorang imam dengan proses pendidikan yang istilahnya minimalis. ya, betul. Ya. Tapi bahwa kita dan kita mengharapkan yang seperti itu ya. Tapi ya Ya, itu karena kita kan tidak memang mungkin ini kan. juga ya, Bapak Uskup, ya, banyak orang yang bahkan non-Katolik pun berpikiran bahwa apa yang ada di pendidikan, lembaga pendidikan Katolik itu sudah sangat maksimal karena apa ya, dalam sisi kedisiplinan, dari sisi Iya, pengelolaan, itu kan betul. sudah rapih sekali. Bahkan banyak Iya, mungkin di Jakarta ya, saya bicara di Jakarta, itu sekolah-sekolah Katolik yang ada siswa-siswa non-Katolik, misalnya dari iya, Muslim, dari Kristen, kan pasti betul ada banyak. betul. Iya, Iya, iya. Itu bahkan banyak juga yang dari teman-teman kita beragama lain membuka sekolah dengan mengikuti contoh kita punya dengan melalui betul. sistem Betul. asramanya dan segala macam yang Iya, lain. Itu untuk penekanan karakter dan juga iya, disiplin. iya, Bapak. Hmm. Oke, Bapak Skop. Oke, sebagai Uh, penutup mungkin ada nggak harapan dari Bapak Skop untuk pendidikan kita ke depannya, gitu, Mas? Ya, ya pasti kita semua tetap mengharapkan bahwa pendidikan kita itu sebagai satu bagian dari pengambil bagian dari pencerdasan bangsa itu mempersiapkan generasi-generasi yang cerdas tapi Iya, berakhlak, berkarakter. Ya, ya, karena kalau misalnya untuk kita yang Katolik pasti tidak akan bertentangan dengan Pancasila. iya, Karena nilai Pancasila sangat nilai Kristen dan betul. istilahnya nilai-nilai universal itu jujur, tertib, sabar, Iya, mencintai, mengampuni, dan itu kan ada semua di nilai-nilai Pancasila itu. iya, Dan diharapkan bahwa kita semua bisa mengambil bagian dalam itu pencerdasan bangsa melalui pendidikan yang kita kelola sendiri dan juga itu tadi jangan sampai kita berpikir tentang diri kita tapi kita ingat untuk pendidikan yang baik kita juga ingat sama saudara kita yang mesti mendapat akses juga untuk pendidikan yang baik itu mereka-mereka yang miskin yang tersingkir nanti kalau tidak gawat sekali mereka betul, Pak. Oke, baiklah, ya Skop. Kita sudah di oke penghujung dialog kita. Terima ya kasih banyak. Saya ucapkan sudah meluangkan waktunya.